bertemu kali ini dalam video saya tentang pendidikan anak usia dini, usia 0 sampai 3 tahun. Bapak Ibu, kita mau sejak dini memberikan stimulasi tumbuh kembang anak yang optimal. Video-video saya selanjutnya nanti akan bicara tentang bagaimana mengembangkan potensi anak usia dini semaksimal mungkin. Usia 0 sampai 5 tahun itu disebut masa emas, golden age. Artinya pada usia 5 tahun itulah, pada usia 0 sampai 5 tahun itulah anak mampu mengembangkan semua sinap-sinap yang ada pada otak anak. Kata para ahli, ada triliunan saraf-saraf di otak bayi yang satu sama lain itu belum bersinambungan. Dia hanya tersambung ketika ada stimulasi yang diberikan oleh orang tua, oleh lingkungan, suara, dan sebagainya. Jadi kalau diibaratkan keranjang atau tangan ini, saraf-saraf anak yang ada di otak anak itu belum tersambung, kecuali ada rangsangan. Jadi kalau kita merangsang anak dengan hai, anak manis, haus ya nak, aduh pinter, setiap kata, setiap reaksi itu dapat menyambung sinap-sinap itu, sehingga pada usia nanti dia 2 tahun, sinap itu sudah tersambung semua. Cepat atau lambat tergantung kepada rangsangan yang diberikan oleh lingkungan, oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, terutama ibu-ibu, mulailah aktif berbicara, bercerita kepada anak, ajar berdoa, latih dengan kata-kata ibu, bahasa ibu yang lembut, penuh kasih sayang. Mengapa demikian? Karena pada masa itulah semua pengalaman, kata-kata, sentuhan terekam penuh di dalam otak anak, dan itulah yang akan mempengaruhi kehidupannya kelak di kemudian hari. Pada usia 5 tahun, kalau kita gagal untuk memberikan stimulasi tumbuh kembang, sangat sulit bagi kita untuk mengubahnya, memperbaikinya setelah 6 tahun. Bapak Ibu sekalian, pada zaman ini mungkin ada orang berpikir, buat apa? Kan belum mengerti, masih kecil, nanti aja kalau udah besar. Itu keliru Bapak Ibu. Keliru. Justru bahkan sejak dalam kandungan, pendidikan itu sudah diberikan. Ketika ibu hamil, dielus itu perut ibu sambil mengucapkan doa, sehat ya nak, baik ya nak. Itu stimulasi hubungan batin antara ayah, ibu, dan anak. Begitu lahir, begitu anak lahir dan diberikan ASI pertama sekali, si ibu sangat baik ketika bicara, puji Tuhan, anakku dapat memperoleh ASI yang sempurna. Dengan ASI, anakku akan tumbuh kembang, sempurna, sehat, dan tidak sakit-sakitan. Nah, pada usia 6 bulan, ketika memberikan makanan tambahan pertama, di situ pun kita sudah mulai anak untuk ajak berdoa. Sebelum disuapkan makanan ke mulut bayi, didoakan. Ya, terima kasih Tuhan, anak sudah makan. Berikan makan. Itu merupakan pendidikan awal untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak. Dilakukan sekarang, Anda akan senang untuk selamanya. Terlambat melakukan atau tidak dilakukan, ingat, ancaman untuk masa depan anak akan mengintai. Yang kedua, kita harus ingat, pada masa batita, anak usia
di bawah 3 tahun, memang perbendaharaan kata anak belum ada. Mengucapkan kata pun mungkin belum bisa, belum banyak. Tetapi setiap kata yang didengar oleh anak itu terekam di dalam ingatannya. Sehingga suatu saat kita akan bisa bicara, tiba-tiba anak mengatakan kata-kata yang, loh kok bisa dia ngomong begitu? Benar, karena pernah dia dengar, disimpan lalu keluar ketika dia mampu untuk berkata-kata. Oleh karena itu, waspada di depan anak. Ucapkanlah kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh kasih sayang. Itulah yang akan diingatkan. Sebaliknya, kalau anak terbiasa mendengarkan kata-kata kasar, ungkapan-ungkapan yang amarah, itu pun akan tetap diingat oleh anak. Bapak Ibu sekalian, jangan terlambat. Jangan salah. Tetapi berusahalah sedini mungkin memberikan contoh, mengucapkan kata-kata yang indah untuk direkam oleh anak kita. Yang kedua yang harus kita ingat, pada masa batita, di bawah 3 tahun itu, anak sudah mulai mengerti waktu. Jadi, ayah ibu yang suka mengatakan, ibu pergi sebentar ya, sebentar itu sangat banyak variasinya. Sebentar berapa lama? Setengah jam, 10 menit, 3 jam, 5 jam. Makanya untuk anak sebaiknya kita berikan contoh. Mama pergi sebentar ya, 1 jam. Mungkin kita bisa tunjukkan ada jam ya. Nah, kalau sekarang berada pada angka 12 ya, kita bisa katakan, nah mama nanti pergi kalau jarum pendeknya sudah ada di angka 1 ya. Angka 1 jarum yang pendek dan angka 3 di jarum yang panjang. Memang anak belum mengerti angka, belum tahu dia angka, tetapi visualnya, matanya menangkap angka 1 dan angka 3. Berarti kita katakan kita berangkat pada jam 12 ya. Sehingga kata 1 jam, 2 jam itu anak akan ingat, oh itu 1 jam. Menurut kita itu sebentar, tapi mungkin anak merasakan itu sudah lama ya. Jangan seperti ini, mama pergi sebentar, berangkat jam 12, pulang jam 5. Oh, lalu di konsep anak mengatakan, oh berarti sebentar itu dari mulai jam 12 sampai jam 5. Dia nggak hitung angka, tapi nanti akan muncul itu. Sudah dia kelas 4, dia udah tahu ya, itu mengenai waktu. Kemudian anak juga sudah mulai mengerti angka. Walaupun dia belum tahu, ya belum tahu menulis, belum tahu membaca, tapi dengan kita memberikan visualisasi angka 12, kita mulai dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, sambil bermain, itu akan menambah konsep buat anak, oh angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Banyak ibu-ibu yang kurang cerewet kepada bayi, diberikan ASI ya, dikasih ASI, tapi pandangan mata, wajah tidak melihat si bayi. Mungkin dia asik main HP ya, main HP sambil menyusui anak. Ingat, kalau begitu, sinap-sinap anak tidak akan tersambung. Kalau sinapnya nggak tersambung, maka apa yang kita simpan, apa yang kita berikan, dia tidak tersimpan di otaknya. Ibarat kita memasukkan dalam keranjang, dia bocor terus. Ya, jadi hati-hati, ayah dan ibu balita, mulailah memberikan rangsangan yang baik kepada anak balita kita. Oke, selamat membesarkan bayi dengan benar,
Dan di sesi berikut kita akan bicara lagi kemampuan dan potensi balita selanjutnya. Bye.